Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Creepy Keriting, channel yang berisi tentang cerita mistis, horor, dan seram. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya Anda pasang headset terlebih dahulu. Posisikan diri Anda senyaman mungkin. Pejamkan mata Anda, resapi setiap ceritanya, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Cerita kami ambil dari Wattpad dengan akun Arengga Akbar. Ujian baru saja selesai. Liburan menanti sehabis bagi hasil belajar selama 1 semester. Rangga, Doni, dan Dito adalah sahabat yang sudah seperti kerabat. Kemanapun selalu bersama seperti smartphone dan chargernya. Minggu depan liburan, pada mau kemana nih? Rangga bertanya, memulai pembicaraan. Iya nih, garing banget. Masa liburan kayak gini mulu? Gua kurang piknik nih. Dito yang sepertinya juga ingin berlibur seperti Rangga. Gimana kalau kita muncak? Doni menyampaikan idenya. Mereka bertiga memanglah para lelaki yang hobi dengan kegiatan alam. Kesukaan terhadap alam memberikan mereka banyak pengalaman akan keindahan ciptaan Tuhan. Yakin ke sana, Don? Kan terkenal angker. Tanya Dito yang ragu akan keputusan yang telah disepakati. Alah, gitu doang takut, Dit. Rangga memotong dan merasa sok berani. Asal jaga sikap aja sih, Dit. Lagi pula kesana ongkosnya juga nggak terlalu mahal, nggak nguras kantong. Meyakinkan keraguan Dito. Ini nih yang biasanya barbar nggak karuan. Diputuskanlah tujuan mereka. Walaupun Dito masih merasa ragu dan khawatir untuk pergi berkunjung ke gunung yang sepertinya terlihat tidak bersahabat dengan para pendaki. Doni masih saja berusaha meyakinkan keraguan-raguan mereka. Seminggu berlalu. Mereka memutuskan untuk pergi ke puncak bersama di gunung yang terbilang cukup menguji keberanian. Tanjakan dan turunan curam. Ialah salah satu faktor yang jarang ada pendaki yang muncak di gunung ini. Selain itu, mitos dan tahayul yang kental membuat orang yang ingin naik menjadi segan dan memilih memutar haluan. Hei, harinya tiba. Ayo semua pada bangun. Kepu semua ya. Rangga membangunkan mereka sembari mencipratkan air. Baru jam berapa sih ini? Jam 3 aja belum ada. Sahut Dito yang masih terlihat mengumpulkan nyawa. Ayo, bangun ayo. Kita tektok aja kalau emang sempat waktunya. Rangga sembari memaksa mereka bangun dan segera siap. Jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi saat mereka sampai di pos pendaftaran. Dengan persiapan yang mereka bawa, mereka yakin bisa tektok tanpa harus bermalam di tengah hutan selama pendakian. Ayo, lambat sekali sih kalian. Rangga bergegas ingin sampai puncak tanpa memperhatikan larangan yang tertera di papan pengumuman. Dasar amatir.
Pelan-pelan aja kali, sahut Doni dengan wajah sombong karena sudah sering mendaki daripada Rangga. Lu sih nggak pernah ikut, tiap kali diajak, kedua kali lu naik gunung ini. Jangan bertingkah ya. Dito menyuruh Rangga berhati-hati. Mereka bertiga mulai bergegas berangkat menuju pos 1 selepas meninggalkan pos pendaftaran. Bergerak cepat ialah pedoman mereka agar tak bermalam di gunung. Rangga selalu ngedumel di sepanjang jalan menuju pos 1 yang dapat dikatakan tidak terlalu menanjak, juga tidak terlalu datar, yang biasa disebut jalur monoton oleh para penduduk dan pendaki lokal. Rangga berkata kasar dengan suara lantang, tanpa sadar bahwa bukan hanya dia yang ada di alam ini. Nasihat dan peringatan Dito dan Doni seakan dianggap angin lalu. Percuma Dit, Rangga mah emang batu. Lu kasih tahu tetap bakal ngeyel, ucap Doni yang mulai lelah memperingatkan Rangga. Iya nih, baru juga muncak udah ada aja tingkahnya yang menyebalkan, sahut Dito yang merasa kesal dengan Rangga. Biarin aja lah, gua lagi mau merasakan kebebasan dari angka dan huruf dan guru-guru di sekolah, sahut Rangga yang mendengar percakapan mereka di belakang. Akhirnya Dito dan Doni pun menyerah untuk selalu menegur Rangga. Semakin mereka tegur, Rangga semakin menjadi-jadi. Sampailah di pos 1. Semua baik-baik saja. Alam pun bersahabat, tanpa banyak keadaan yang memaksa kami untuk kembali. Semakin ke atas, jalan akan semakin menanjak dan semakin tak terduga apa yang akan terjadi. Istirahat dulu yuk, pegel nih kaki. Mana dari tadi harus dengerin bualan si Rangga lagi, ucap Dito yang terlihat kelelahan. Alah, baru aja segini, masih ada 2 pos lagi nih, katanya pendaki handal. Ntar lu diculik setan gunung loh. Rangga menanggapi dengan enteng sembari mengajak melanjutkan perjalanan. Gus, jangan ngomong begitu, gak baik, ntar lu yang malah drop, sahut Doni yang kesal dengan ucapan Rangga yang tak melihat keadaan. Gua kuat kok, ampe ntar lu yang loyo ya, gak bakal gue bantuin, sahut Dito yang terlihat kesal dengan tingkah Rangga. Mereka berjalan menuju pos 2 yang bisa terbilang cukup curam. Tanjakan yang akan dilewati sampai harus mengeluarkan trekking pole. Semakin jauh meninggalkan pos 1, di belakang semakin tebal kabut di jalur pendakian. Semakin tidak dapat ditebak apa yang akan terjadi. Cuaca yang awalnya panas menjadi berawan. Sinar terik matahari tenggelam seakan dimakan kapas yang terbang menutupinya. Mataharinya kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Dimakan gendruwo kali? Apa dimakan buto ijo? Bualan Rangga yang sekali lagi membuat Doni dan Dito kesal. Di keadaan seperti ini masih aja sempat bercanda. Geram dan kesal itulah yang dirasakan Doni. Rangga, tutup mulutmu, atau aku yang akan menutupnya. Dito yang sudah tidak dapat bersabar menghadapi Rangga. Baiklah tuan pendaki yang handal, katanya sih, sembari meneruskan perjalanan tanpa sadar yang Rangga katakan sangat membuat Dito kesal. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan di dalam kabut menuju pos 2, yang jalannya terbilang cukup menantang dengan kontur tanah yang tak karuan. Ditambah jarak pandang yang terhalang oleh sekawanan kabut
yang datang tanpa diundang, membuat mereka harus mengurangi kecepatan dan memperlama perjalanan tiba di pos 2. Tanjakan curam yang terbilang cukup tinggi dengan pemandangan yang dapat membuat tercengang telah dilewati dalam keadaan aman. Tetapi sayang, keindahan alam itu lenyap ditelan kabut yang semakin gelap. Tibalah mereka di dataran berlabuh, setengah jalan menuju pos 2. Jatuh air hujan yang mengharuskan mereka membuat tenda darurat, tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah tenda berdiri, mereka memutuskan untuk berhenti menunggu hujan reda dan berharap kabut pergi bersama air yang jatuh ke bumi. Sepertinya perjalanan kita tak sesuai rencana, teman-teman, ucap Dito. Santuy, mau seminggu di gunung mah gak apa-apa. Lagi-lagi ucapan Rangga yang asal nyeplos. Rangga, kalau ngomong jangan asal. Ini di tengah hutan, bukan di kontrakan bokap lu. Doni yang berusaha menahan kekesalannya terhadap Rangga. 2 jam sekiranya mereka beristirahat di tenda darurat. Mereka keluar setelah reda dan akhirnya kabut pun tak ada. Matahari menerpa dengan cahaya yang menyilaukan. Sekiranya sudah sekitar jam 2, padahal pos 2 aja belum sampai. Saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, turun sekelompok pendaki dari pos 2. Misi Kang, dari atas. Udah nyampe ke puncak dah? Tanya Dito. Iya mas. Belum mas, belum sampai. Saya mah dari pos 3 balik turun aja, gak kuat soalnya, jawab pendaki yang ingin turun. Masih ada orang di atas mas? Tanya Doni penasaran. Kayaknya sih kami yang terakhir dik. Udah gak ada kelompok lagi di belakang, ucap si Akang sembari turun dengan kelompoknya. Muncak gak sampai puncak buat apa? Apa mereka udah ketemu setan gunung? Rangga yang laki-laki asal nyeplos. Enggak, udah. Gue udah capek negur mulu. Doni sembari menggelengkan kepala. Melanjutkan perjalanan yang terbilang akan panjang menuju pos 2 dengan keadaan yang cukup baik. Dikarenakan kabut yang telah hilang dan Rangga yang sudah tak terlalu banyak membual sembarangan. Tetapi dia tetap saja menyebalkan. Sesampainya di pos 2, kami terpaksa mendirikan tenda lagi dan bermalam karena langit yang sudah redup dan kondisi jalan menuju pos 3 yang sangat menanjak. Tenda mereka didirikan sambil memasak dan menyeduh kopi, memanjakan badan sembari tertawa dan bercerita. Rangga meminta maaf sembari memberikan cangkir kopi kepada Dito dan Doni. Menikmati malam di ketinggian sembari merebahkan badan di antara bintang yang terlihat berhamburan di sepanjang langit malam. Ayo masuk, kita harus tidur lebih awal agar bangun awal untuk melanjutkan perjalanan besok, ucap Doni yang mengajak beristirahat agar mereka dapat bangun dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Mereka semua terlelap. Kelelahan sepanjang perjalanan seakan hilang dan melayang saat mereka merebahkan badan. Rangga, mari sini temani aku yang sendiri. Wanita tua dengan suara lirih menarik tangan Rangga. Tidak! Teriakan Rangga yang memecah pagi buta sontak mengejutkan Doni dan Dito yang sudah berkemas. Gak, ayo bangun, siap-siap. Jangan tidur mulu, pakai ngigo segala. Doni yang menepuk bahu Rangga yang terduduk seperti orang ketakutan bercampur gelisah. Kebu, jangan kelamaan ngumpulin nyawanya. Minum kopi dulu sono, ada di depan. Dito sambil terkekeh melihat Rangga yang bangun seperti orang kesurupan.
Rangga segera berkemas dan segera melupakan kejadian semalam. Tanpa pikir panjang, dia berlari menyusul Dito dan Doni yang jalan duluan. "Hei kampret, jangan tinggal dong. Tungguin ntar." Rangga mengumpat kesekian kalinya. "Please deh, jangan mulai lagi," ucap Doni dari depan. Iya, maaf," Rangga menjawab dengan nada pasrah. Mereka menuju pos 3, di mana tanjakan tinggi yang menanti serta penuh dengan banyak tikungan yang menghadang. Ditambah lagi datangnya kabut yang tak terduga untuk kedua kalinya. Sialan, kabut menyebalkan ini datang lagi menghampiri. Rangga yang kesal dengan kabut yang tiba-tiba saja datang mengganggu perjalanan. "Sudah, jalan aja dan fokus, jangan banyak ngeluh. Kita sebentar lagi sampai kok," ucap Dito yang sangat hafal terhadap jalur pendakian yang mereka akan lalui. "Iya, fokus aja. Kita hanya tamu di sini, jadi jangan bertindak semau kamu," peringatan Doni yang ditujukan pada Rangga. 3 jam berputar di dalam hutan. Tak kunjung menemukan jalan keluar. Padahal jalan yang Dito pilih dirasa benar. Yang sebenarnya hanya memakan waktu sejam saja. Mereka duduk sejenak karena harus menanjak selama 3 jam tanpa henti, hanya untuk mencari jalan keluar. Jarak pandang terbatas, membuat mereka semakin bingung harus kembali atau melanjutkan perjalanan. Suara wanita seakan mengajak Rangga keluar dari jalur pendakian. Kalian tidak dengar suara itu?" tanya Rangga pada Dito dan Doni. "Suara apaan, Hus? Jangan ngawur dan menambah suasana seram di sini," ucap Doni yang mulai merasa ada yang tak beres. Rangga, istighfar dan banyak berdoa. Kamu itu kelelahan, jangan banyak ngayal," Dito mengingatkan Rangga yang dianggapnya sudah mulai ngelantur. "Sumpah, bener itu ada suara cewek." Rangga semakin meyakinkan mereka berdua apa yang didengarkan barusan. "Ya udah, kalau nggak percaya, aku mau pipis dulu." Rangga pergi sebentar ke belakang. "Iya, hati-hati, jangan ngelantur. Baca doa sama permisi lo ya," sahut Dito. Dito dan Doni merasa ada yang salah dengan keadaan dan kondisi yang terjadi. Mereka berdua sepakat setelah kembalinya Rangga, mereka akan turun dan tidak melanjutkan sampai puncak. "Lama sekali sih pipis doang. Udah hampir 30 menit nih," gumam Doni. "Iya nih, ayo samperin aja. Berdua jangan sendiri biar nggak tunggu-tungguan," jawab Dito yang juga penasaran. Mereka berdua menerabas kabut mencari Rangga yang lama tak kunjung kembali. Nah itu dia. Tapi ngapain ya dia hanya berdiri? Dito yang bingung. Nggak tahu tuh, dasar aneh. Nggak, ayo balik. Perasaan gue nggak enak nih. Lu lama amat sih. Doni mengajak Rangga balik. Rangga hanya merespon ucapan mereka dengan anggukan, lalu berjalan di belakang mereka. Dito dan Doni merasa ada yang aneh, karena Rangga yang paling ingin muncak jadi nurut aja diajak balik. Tapi pikiran itu segera mereka tepis jauh-jauh, dengan cara berpikir positif. Bisa aja Rangga lelah. Mereka bertiga memutuskan untuk turun lagi ke pos 2. Tak selama saat naik ke pos 3, mereka hanya memakan waktu 30 menit turun ke pos 2. Cepet amat ya? Yakin ini pos 2? Perasaan naiknya tadi lama amat. Doni yang tak percaya dengan waktu singkat mereka kembali ke pos 2. Iya, padahal jalanannya sama aja ya. Iya nggak, Ga?
Doni yang juga ikut bingung. Rangga lagi-lagi menganggukkan dengan tatapan kosong dan wajah datar tanpa ada gerakan tambahan. Hari mulai gelap. Tidak terasa waktu mereka menuju pos 3 berjalan cepat. Tanpa sadar matahari menuju barat dan tak menampakkan wujudnya. Malam kedua bermalam di hutan, menghancurkan rencana awal yang hanya ingin tektok. Senandung alam menampakkan keragamannya. Bunyi dedaunan hingga aungan makhluk hutan terdengar sampai ke tempat peristirahatan mereka sejenak. Mereka menyeduh kopi sambil menikmati sebatang rokok. Angin mulai kencang, kopi telah habis. Sebatang rokok pun telah habis dihisap. Masuk yuk, besok kita balik. Dingin banget. Enggak, lu sakit? Ucap Doni menarik tangan Rangga. Gua di luar, kalian duluan aja. Rangga mengucapkan dengan sedingin-dinginnya dengan tatapan kosong. Ya udah, kami duluan. Ucapin Gih, salam perpisahan sama alam. Hati-hati loh, banyak binatang buas. Gito dan Doni bergegas masuk tenda sambil terkekeh pelan meninggalkan Rangga sendirian. Hari pun berganti. Matahari terlihat bersahabat. Aroma alam yang belum terjamah. Rangga terlihat rapi dan bersiap. Saat mereka berdua baru bangun, mereka melihat Rangga yang telah siap untuk turun. Mereka tidak ingin kalah. Tanpa waktu lama, mereka membereskan perlengkapan dan melanjutkan perjalanan tanpa sarapan. Yakin akan tiba di bawah sebelum matahari mencapai puncak di atas kepala. Teman-teman, maaf ya udah ngerepotin. Salam sama keluarga di rumah. Rangga mengucapkannya dengan nada hangat. Saat ini dia sedikit tersenyum. Apaan sih enggak? Ayo turun. Ajak Dito sambil berjalan bersama Doni di depan. Sampailah di pos 1. Tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Cuaca masih saja bersahabat seperti biasa. Namun mereka bingung dengan sifat Rangga yang dari kemarin hanya diam dan dingin. Tak hanya sikapnya, badannya pun dingin. Namun lagi-lagi mereka menepis pikiran buruk itu. Saat mereka menoleh di belakang, Rangga melemparkan senyuman hangat yang berbeda dari sikap-sikap sebelumnya. Aduh, capek nih. Sesampai mereka di warung bawah gunung. Iya nih, pakai banget, sahut Dito. Lah, kayaknya ada yang kurang nih. Doni merasa ada yang salah. Oh iya, Rangga. Paling juga dia di belakang. Dito membalasnya dengan enteng sembari memesan makanan. Sudah hampir sejam mereka menunggu. Namun Rangga tak kunjung nampak batang hidungnya. Mereka melapor pada warga sekitar dan melakukan pencarian di jalur pendakian. Setelah warga sekitar mendengar kisah mereka yang terjebak 3 jam di dalam hutan, para warga bergegas mencari Rangga. Hingga hari gelap hasilnya nihil. Rangga dinyatakan hilang. Minggu kedua sehabis pencarian bersama tim SAR, berita ini mengejutkan datang menghampiri Dino dan Dito. Seperti tersambar petir di siang bolong. Seperti itulah yang mereka rasakan. Terkejut dan terheran. Rangga ditemukan tak bernyawa dan telah busuk di jalur pendakian menuju pos 3. Ternyata yang menemani mereka turun adalah sosok arwah almarhum yang ingin menemani dan mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Mereka teringat ucapan perpisahan terakhir Rangga, serta senyum hangat yang terlihat sangat tulus saat itu.